Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marliana Dewi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah statistika kelompok kami. Pendahuluan A. Latar belakang. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan juga untuk membuat rencana masa datang. Selain itu, pimpinan mengambil manfaat dari kegunaan statistika untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam menjalankan tugasnya. Kata statistika berbeda dengan statistik. Statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan suatu persoalan. Dalam hal ini, makalah kami berisikan materi ukuran gejala pusat, data median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Maka dari itu, mari kita pahami dan pelajari isi dari makalah ini. B. Rumusan masalah. 1. Memahami distribusi frekuensi dan jenis frekuensi. 2. Mengetahui jenis-jenis grafik. C. Tujuan dan manfaat. 1. Memberikan informasi tentang distribusi frekuensi dan jenis-jenis grafik. 2. Memberikan pengertian tentang pengertian distribusi frekuensi dan juga jenis grafik. 3. Memberikan penjelasan tentang penyajian data dan jenis grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Luciana, NIM 122000635. Di sini saya akan membacakan bab 2 tentang pembahasan pengertian distribusi frekuensi dan istilah-istilah distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai informasi pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Istilah-istilah distribusi frekuensi. 1. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. 2. Batas kelas adalah nilai batas kelas dari setiap kelas dalam sebuah distribusi terbagi menjadi stated kelas, limit atau ujung kelas, dan kelas boundary atau tepi kelas. Status kelas limit adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi terdiri dari lower class limit dan upper class limit. Kelas boundary adalah batas kelas yang sebenarnya terdiri dari lower class boundary dan upper class boundary. 3. Panjang kelas atau ukuran kelas adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang atau lebar atau ukuran dari setiap kelas yang merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelas. 4. Frekuensi adalah angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. 5. Nilai tengah adalah bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas-kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara meratakan batas kelas yang bersangkutan, dalam artian yaitu rata-rata dihitung dari kedua batas kelas atau tepi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rafiani, NIM 122000484. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi biasa adalah distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Contoh tabelnya sebagai berikut. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif
adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi gelada dan jumlah pengamatan. Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Contoh tabelnya sebagai berikut. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Contoh tabelnya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Hidayat, NIM 1220173. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis grafik. 1. Grafik histogram atau batang. Histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa petak-petak 4 persegi panjang. Sebagai sumbu horizontal boleh memakai tepi-tepi kelas, batas-batas kelas atau nilai variabel yang diobservasi. Sedang sumbu vertikal menunjukkan frekuensi untuk distribusi tergolong atau berkelompok yang menjadi absis adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. 2. Grafik poligon. Poligon grafik distribusi dari distribusi frekuensi tergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. 3. Grafik kurve. Kurve merupakan perataan atau penghalusan dari garis-garis poligon. Gambar poligon sering tidak rata karena adanya perbedaan frekuensi data skor, dan data skor ini tersendiri mencerminkan fluktuasi sampel. Pembuat kurve dilakukan dengan merata garis poligon yang tidak rata dan terlihat tidak beraturan sehingga menjadi rata. 4. Grafik garis. Grafik garis dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut biasanya naik bias turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dan grafik. Dalam grafik terdapat garis vertikal yang menunjukkan jumlah, yang mendatar menunjukkan variabel tertentu yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik adalah ketepatan membuat skala pada garis vertikal yang mencerminkan keadaan jumlah observasi. Bab 3. Penutupan. Kesimpulan. Distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah disalurkan atau dapat disebut sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Adapun alat penyajian data statistik bisa berupa tabel yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk grafik agar menjadi lebih menarik dan informatif. Grafik pun memiliki berbagai jenis di dalam penyajiannya.